Assalamualaikum teman-teman, saya Aida Zulfa Arianti, NIM 21129158, mahasiswi Prodi PGSD Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas tentang susunan bumi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar bumi antariksa dan kimia yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Hajah Rizda Amini MPD. Selamat menyaksikan. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang atmosfer, yang kedua tentang litosfer, dan yang ketiga tentang hidrosfer. Yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata atmos yang artinya uap, saira yang artinya lapisan. Maka atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelubungi bumi. Kemudian sifat-sifat atmosfer. Sifat yang pertama yaitu tidak memiliki warna, tidak berbau, dan tidak memiliki wujud. Hanya bisa dirasakan oleh indera perasa kita dalam bentuk angin. Kedua, memiliki berat sehingga dapat menyebabkan tekanan. Ketiga, memiliki sifat dinamis. Dan yang keempat, elastis yang dapat mengembang dan mengecut. Kemudian struktur vertikal atmosfer. Ketebalan atmosfer ini mencapai 1000 km yang diukur dari atas permukaan air laut. Selain ketebalannya yang besar, lapisan ini juga memiliki berat 6 miliar ton. Lapisan atmosfer tersebar berbeda, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, atmosfer terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Ada pula yang menamakan mereka dengan lapisan lain yaitu ionosfer dan exosfer. Yang pertama yaitu troposfer, merupakan lapisan yang langsung berhubungan dengan permukaan ketebalan bumi, yakni tempat tinggal makhluk hidup. Ketebalan sekitar 12 dari permukaan tanah dan merupakan lapisan yang paling tipis di antara lapisan yang lainnya. Memiliki ketinggian yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Misalnya di daerah garis ekuator, ketinggiannya bisa mencapai 16 km, sedangkan daerah kutub ketinggiannya hanya sekitar 8 km. Merupakan tempat terjadinya cuaca dan iklim serta berbagai peristiwa cuaca seperti hujan, petir, angin, dan awan. Suhu di lapisan ini akan turun sekitar 0,5 derajat hingga 0,6 derajat Celcius ketika mengalami kenaikan tiap 100 meter. Terdapat lapisan tropospaus, yakni lapisan antara troposfer dan lapisan stratosfer. Kedua yaitu lapisan troposfer. Lapisan ini merupakan lapisan atmosfer yang terada dalam nomor 2, yakni berada di lapisan troposfer. Lapisan ini mempunyai sifat udara yang kering karena tidak mengandung uap air, awan, atau debu. Akan tetapi peningkatan suhu seiring dengan bertambahnya ketinggian, misalnya dari negatif 60 derajat Celcius turun pada troposfer menjadi 10 derajat Celcius pada puncaknya. Terdapat lapisan ozon, yakni lapisan yang menyelubungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet dengan cara menyerapnya, karena lapisan ozon menyerap sinar dari matahari. Inilah yang menyebabkan suhunya semakin tinggi. Justru sekali naik. Terdapat lapisan stratosfer,
yaitu lapisan antara stratosfer dan mesosfer. Kemudian ada mesosfer, merupakan lapisan yang berada di tengah-tengah atmosfer, berada di ketinggian sekitar 60 hingga 80 km. Merupakan lapisan yang melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda langit. Benda langit yang jatuh akan terbakar di lapisan ini dan akan berubah menjadi meteor. Meteor tersebut akan terbakar dan hancur di lapisan ini dan berubah menjadi kepingan yang disebut dengan meteorit. Meteorit tersebut akan habis sebelum mencapai permukaan bumi. Terdapat lapisan mesopause, yakni lapisan yang berada di antara lapisan mesosfer dan termosfer. Selanjutnya yaitu termosfer. Termosfer merupakan lapisan yang tertinggi nomor 2 di atmosfer, berada di ketinggian sekitar 80 hingga 800 km. Mencapai lebih dari suhu di lapisan ini sangat panas, di mana puncak lapisan ini suhu dapat mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Oleh karena itulah lapisan ini juga disebut sebagai lapisan panah, hot layer. Lapisan ini terdapat juga lapisan ionosfer, yaitu lapisan yang berfungsi sebagai penyebar gelombang radio dan gelombang komunikasi lainnya. Selanjutnya yaitu lapisan eksosfer, merupakan lapisan tertinggi dari semua lapisan atmosfer yang berada di ketinggian lebih dari 800 km. Gaya gravitasi sangat kecil karena berada di paling luar bumi, memiliki kandungan gas-gas atmosfer yang sangat rendah. Kemudian masuk kepada litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang artinya batuan dan sfera yang artinya lapisan. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1200 km. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya lapisan ini terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan SO2. Fungsi lapisan litosfer. Litosfer bagian atas merupakan tempat hidup bagi manusia, hewan, dan tanaman. Manusia melakukan aktivitas di atas litosfer. Selanjutnya, litosfer bagian bawah mengandung bahan-bahan mineral yang sangat bermanfaat bagi manusia. Bahan-bahan mineral atau tambang yang berasal dari litosfer bagian bawah diantaranya minyak bumi dan gas, emas, batu bara, besi, nikel, dan timah. Fungsi pertama yaitu untuk tempat di makhluk hidup menjalani kehidupannya. Kemudian batuan penyusun litosfer tersebut bisa dimanfaatkan dalam berbagai semua bidang, paling banyak di bidang industri. Kemudian untuk tempat makhluk hidup menjalani kehidupannya. Kemudian ada lapisan, bagaimana struktur lapisan litosfer. Tebal kulit bumi tidak merata. Kulit bumi di bagian benua atau daratan lebih tebal daripada di bawah samudra. Bumi tersusun atas beberapa lapisan, yaitu lapisan litosfer. Pada lapisan ini terdapat lapisan sial, lapisan kulit bumi yang tersusun dari atas logam, silisium, dan aluminium. Senyawanya dalam bentuk SiO2 dan AlO2. Pada lapisan sial, silisium dan aluminium ini antara lain terdapat batuan sedimen, granit, andesit,
jenis-jenis batuan yang metamorf dan batuan lain yang terdapat di daratan benua. Kemudian lapisan sima, lapisan kulit bumi yang tersusun oleh silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa SiO2 dan MgO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferromagnesium dan batuan basal. Batuan pembentuk kulit bumi yang selalu mengalami siklus atau daur, yaitu batuan yang mengalami perubahan wujud dari magma, batuan beku, batuan sedimen, batuan malihat, dan kembali lagi menjadi magma. Kemudian lapisan antara. Pada lapisan yang terdapat di atas naif tebal 1.700 km. Lapisan ini disebut juga astenosfer, mantle, merupakan bahan cair bersuhu tinggi dan berpijar. Berat jenisnya 5 mg per cm kubik. Litosfer yaitu lapisan paling luar yang terletak di atas lapisannya dengan ketebalan 1.200 km. Berat jenis rata-rata 2,8 gram per cm kubik. Kemudian lapisan barisfer, lapisan inti bumi yang merupakan bahan padat yang tersusun dari lapisan naif, niskolodium atau nikel, dan barium atau sama dengan besi. Jadi barisfer kurang lebih 3.470 km. 3.470 km. Kemudian macam-macam batuan penyusun litosfer. Pertama ada batuan beku, terbentuk dari magma yang membeku menjadi padat karena proses pendinginan. Batu jenis-jenisnya ada batu tubir, terdiri dari kristal-kristal, dan proses pembentukannya terjadi di dalam kulit bumi. Batuan tubir memiliki bongkahan kristal yang berukuran besar sebagai akibat dari proses pendinginan yang berjalan lambat. Salah satu contoh batuan tubir adalah batu granit. Selanjutnya ada batu leleran. Nama lain dari batuan leleran adalah batuan beku luar. Batuan ini disebut sebagai batuan beku luar karena proses pembekuannya terjadi di bagian luar kulit bumi. Batuan leleran dapat berbentuk kristal kecil, kristal besar, maupun bahan amorf. Contohnya lipan. Selain itu, salah satu contoh batuan leleran adalah batu apung. Kemudian ada batu koro. Batu koro disebut juga sebagai batuan tegang karena lokasinya yang terdekat dengan permukaan. Proses pendinginan batuan tersebut juga berlangsung lebih cepat. Salah satu contoh batuan koro adalah batu granit fosfir. Lanjut, yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari endapan dari struktur batuan yang mudah terlepas dan terbawa angin dan es. Lama-kelamaan endapan tersebut akan menumpuk dan kemudian mengeras, kemudian terbentuk menjadi batuan. Jenis-jenisnya itu pertama berdasarkan terjadinya endapan terdiri dari batuan sedimen kontinental, batuan sedimen marine, dan batuan sedimen lakuser. Selanjutnya berdasarkan proses terbentuknya terdiri dari batuan sedimen klasik, batuan sedimen kimiawi, kemudian batuan sedimen organik. Selanjutnya berdasarkan perantaranya terdiri dari batuan sedimen airis, batuan sedimen glasial, dan batuan sedimen akuatis. Yang ketiga ada batuan metafor.
Batuan metafor adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Faktor-faktor penyebab perubahan batu yaitu berdasarkan tempat terjadinya endapan terdiri dari suhu tinggi, tekanan tinggi, kombinasi suhu dan tekanan tinggi, kemudian penambahan bahan-bahan lain. Kemudian kita masuk pada hidrosfer. Hidrosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu hidro yang artinya air dan sfera artinya lapisan. Berdasarkan hasil pengamatan para ahli, hampir 3/4 bumi tertutup oleh air, baik yang terletak di kawasan darat dalam bentuk air, permukaan sungai, danau, rawa, laut, dan air tanah ataupun atmosfer dalam bentuk uap air. Jumlah total air di bumi termasuk cairan, gas, dan es sekitar 336 juta mil kubik atau 1,4 miliar kilometer kubik, dan sebanyak 97,2% berada di samudera. Siklus air.